Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai persamaan diferensial biasa, yaitu mata kuliah S1 Pendidikan Matematika. Ini soal UAS yang baru aja kemarin baru selesai, yaitu tanggal 15 Desember. Nah, untuk soal yang pertama ini, misalkan ada persamaan diferensial Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 5Y sama dengan 3 dikalikan E pangkat negatif T dikalikan sin 2T ditambah 2T kalikan cos T dengan Y0 nya itu sama dengan 1, Y aksen 0 nya itu sama dengan M lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau ada M lebih dari sama dengan 0 yang bentuknya kayak gini, berarti nanti tinggal kita ubah aja ke dalam bentuknya variabel M. Jadi nanti tinggal kita pilih M nya itu sebarang, nanti pokoknya harus lebih dari atau sama dengan 0. Untuk yang A disuruh menentukan penyelesaian dari persamaan di atas, berarti di sini kita disuruh mencari YT nya itu sama dengan berapa. Nah, kemudian untuk yang B tentukan nilai M sehingga Y0 sama dengan 0. Jadi di sini nanti disuruh menentukan nilai M nya, tapi harus lebih dari sama dengan 0 juga. Nah, jadi di sini kalau ada bentuk kayak gini, kan ini ada 3E pangkat negatif T sin 2T. Kalau ada bentuk seperti ini biasanya menggunakan koefisien tak tentu. Jadi sebenarnya kalau yang di koefisien tak tentu itu nanti bisa dikerjakan dengan variasi parameter, bisa juga dikerjakan menggunakan transformasi Laplace. Tapi di sini yang paling umum biasanya menggunakan metode koefisien tak tentu. Jadi tujuannya yaitu untuk mencari satu persatu dari ini ya. Nah, jadi kalau misalkan ini ada bentuk sendiri, kemudian ini juga. Nah, kalau dilihat dari situ, nanti kita cari ini dulu yang pertama, kemudian yang kedua kita cari yang 2T cos T ini. Jadi nanti tinggal kita jumlahkan. Untuk pembahasannya sendiri yaitu yang pertama, dalam mengerjakan persamaan diferensial order 2, yang pertama kita cari adalah solusi komplementer. Yaitu solusi komplementer itu tercipta karena PD homogen. Jadi PD homogen itu ciri-cirinya sama dengan 0. Nah, ketika itu kita sama dengan 0, maka kita dapatkan persamaan karakteristik ini, yaitu lambda kuadrat ditambah 2 lambda ditambah 5. Jadi nanti ini kan koefisiennya itu 1, jadi nanti turun ke sini yaitu 1 lambda kuadrat. Begitu pula untuk yang lainnya, kayak gitu juga. Mohon maaf sebentar. Nah, jadi jika kita lihat yang di sini kan 2, jadi nanti turun ke sini jadi 2 lambda. Kalau Y aksen itu nanti turunnya jadi lambda. Kemudian kalau untuk yang Y biasa turunnya hanya angka biasa atau konstan, yaitu 5Y menjadi 5. Kemudian sama dengan 0. Ini tinggal kita faktorkan. Nah, kalau misalkan ini kan bisa kita ubah ke bentuk kayak gini ya. Jadi lambda plus 1 kuadrat sama dengan negatif 4. Karena kenapa? Kan kalau lambda plus 1 kuadrat itu kita jabarkan, nanti kita peroleh lambda kuadrat ditambah 2 lambda ditambah 1. Nah, 1 supaya bisa jadi 5 kayak ini tadi, berarti kan perlu kita tambahkan 4. Nah, sekarang plus 4 nya kita geser ke kanan sehingga negatif 4. Nah, dari sini bisa kita kerjakan, kita peroleh ini yaitu plus minus akar negatif 4. Kemudian ini jangan lupa ya, kalau akar negatif 1 itu I. Nah, kayak gitu. Jadi lambda sama dengan negatif 1 plus minus 2I. Nah, kalau kita sudah peroleh seperti itu, ini sebagai alfa, kemudian yang 2 ini yang depannya I sebagai beta. Di buku lain ada yang menuliskan
A kecil, ada yang menuliskan B kecil, kayak gitu. Nah kemudian kan kalau misalkan bentuknya seperti ini, akar-akarnya itu tidak nyata atau diskriminannya itu kurang dari 0, maka YC nya itu punya bentuk seperti ini. Jadi YC atau Y komplementernya kayak gini, yaitu YC sama dengan E pangkat alfa T dikalikan C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Ini dibalik juga nggak apa-apa, misalkan C1 sin beta T dulu nggak apa-apa. Jadi di sini tinggal kita substitusikan aja, alfanya negatif 1 ya tinggal kita substitusikan sehingga kita peroleh YC nya seperti ini. Nah ini YC nya. Setelah ketemu solusi komplementer, kita cari solusi partikulir. Kenapa? Karena solusi umum itu kan solusi komplementer ditambah dengan solusi partikulir, sehingga kita perlu untuk mencari keduanya. Kemudian langkah yang kedua kan kita harus mencari solusi partikulir. Nah masalahnya di sini solusi partikulernya kan itu ada dua. Karena kenapa? Karena yang kita pakai yang 3E pangkat negatif T sin 2T dulu, kemudian ditambah dengan solusi partikulir yang kanannya tadi, yang atas. Nah jadi di sini ini ya poin pentingnya. Jadi Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 5Y sama dengan 3 dikalikan E pangkat negatif T sin 2T. Jadi nanti pemisalannya itu tinggal kita misalkan aja. Di sini biasanya kalau ini kan perkalian antara eksponensial dengan trigonometri. Kalau umumnya itu nggak ada, T-nya ini nggak ada. Jadi cuman E pangkat negatif T dikalikan M sin 2T tambah N cos 2T. Jadi 2T-nya ini cuman nurut dari sininya aja. Kalau di sini 2T, ya di sini 2T, sini 2T. Kemudian kalau ininya itu nurunnya dari sini. Kan ini E pangkat negatif T. Jadi ini nanti tinggal dipindah aja. Nah, T-nya ini dari mana? Kan kalau kita lihat dari sini itu bentuknya yang sini 3 kalikan E pangkat negatif T sin 2T. Nah itu nanti nggak boleh bergantung linear ya, kalau dari sini kan kita lihat ini ada 3 dikalikan E pangkat negatif T sin 2T. Kemudian yang atas itu juga ada, kalau E pangkat negatif T nya kita kalikan ke dalam, jadi nanti kan ada C2 E pangkat negatif T sin 2T. Kan bentuknya menyerupai. Jadi itu nanti bergantung linear, jadi nggak bebas linear. Nah, di sini kita tambahkan T, yaitu kita kalikan T, itu supaya bebas linear. Jadi nanti di sini pemisalannya kita tambahkan, kita kalikan T. Nah, sekarang perlu kita cari turunan pertamanya. Kan kita sudah punya YT, kita punya Y aksen T-nya kayak gini, kita turunkan. Nah, ini harus dibuka lagi ya untuk buku turunannya itu gimana. Jadi ini kan ada bentuk sendiri, misalkan ada U, kemudian ini ada V, yang ini dalam kurung semua ini W. Jadi kalau turunannya ada 3 kayak gini, ini turunannya itu kita pakai ada formula yang kayak gini biasanya. U aksen V W ditambah U V aksen W ditambah U V W aksen. Jadi ada 3. Nah setelah kayak gini nanti tinggal kita rangkai aja ketemu Y satu aksen. Kemudian kita cari Y double aksennya. Setelah kita cari Y double aksen, sama juga ini diturunkan dulu, kemudian ditambah dengan turunannya ini, kemudian ditambah dengan turunannya yang bawahnya ini. Jadi dalam menurunkannya harus hati-hati karena ini panjang sekali ya. Jadi kemudian dapat kita cari Y1 double 2 aksen. Di sininya yaitu kita temukan sepanjang ini. Jadi nanti tinggal kita sederhanakan aja.
kita kumpulkan yang depannya ada T kalikan E pangkat negatif T, kemudian ada yang depannya E pangkat negatif T. Jadi kita kelompokkan aja, yang sin ya juga sama sin, yang cos sama cos juga. Nah kemudian dapat kita sederhanakan, kita peroleh Y1 double aksen T nya itu kayak gini, dan Y1 aksennya ketika kita sederhanakan kita peroleh seperti ini juga. Nah kemudian kan kita tadi punya YT, punya Y aksen T, punya Y double aksen T. Jadi tinggal kita substitusikan ke persamaan awalnya tadi. Persamaan awal yang mana? Yaitu persamaan awal yang ini. Jadi tinggal kita substitusikan ke sini, ke sini, ke sini. Jangan lupa ya, kalau ada 2 nanti tinggal dikalikan 2, ada 5 dikalikan 5. Jadi kita peroleh kayak gini. Ketika kita substitusikan, nanti disama dengankan 3E pangkat negatif T sin 2T. Ketika kita sederhanakan, kita peroleh ini. Nah, jadi kan di sini kelihatan kalau E pangkat negatif T nya kita kalikan satu per satu, kita masukkan ke dalam sini, ada yang gabung ke sin 2T, ada yang gabung ke cos 2T. Jadi nanti ketika gabung ke sin 2T, berarti kan yang kanan ini ada sin 2T, ada E pangkat negatif T. Yang di sini ini ada E pangkat negatif T, ada sin 2T. Berarti yang negatif 4N-nya ini nanti sama dengan 3-nya di sini. Jadi tinggal kita padankan aja. Kemudian untuk yang 4M cos 2T kalau dikalikan E pangkat negatif T, yang di kanan kan nggak ada cos, jadi diibaratkan ditambah 0. Jadi nanti 4M-nya ini disama dengankan 0 karena di sini nggak ada yang cos 2T. Nah, nggak ada. Jadi di sini diibaratkan digantikan dengan 0. Jadi di sini kita tahu kita punya N-nya itu sama dengan negatif 3/4, M-nya sama dengan 0. Kita kembalikan ke pemisalan awal. Kan pemisalan awalnya itu ini ya, E pangkat negatif T kalikan T dikalikan M sin 2T ditambah N cos 2T. Jadi nanti tinggal kita substitusikan aja, kita peroleh hasilnya seperti ini untuk YP1. Dan untuk YP2 nya kan kita belum mencari, jadi perlu kita cari juga untuk yang 2T cos T. Jadi nanti di soal awalnya kan kita tahu yang YP1 nya itu pakai yang ini, kemudian YP2 nya pakai yang kanannya ini, yang 2T cos T, sehingga kita pakai yang itu 2T cos T. Jadi ini yang awal tinggal kita sama dengankan itu aja, nggak pakai yang lainnya ya, cuman yang itu aja. Kemudian kalau ada polinomial sama trigonometri, pemisalannya kayak gini. Jadi lebih mudahnya itu kan kalau di koefisien tak tentu itu kan ada bentuk trigonometri sendiri, ada polinom, kemudian ada eksponensial. Nah kalau bentuk ini kan bentuknya kan perkalian antara antara trigonometri sama polinomial. Jadi nanti pemisalannya tinggal kita kalikan aja. Kemudian untuk yang variabel double misalkan seperti koefisien double misalkan seperti A kali B, nanti itu tinggal kita jadikan koefisien baru, misalkan kayak gini A1. Jadi A1 ini tadi asalnya itu misalkan ada perkalian A kalikan B. Jadi nanti diubah ke A1 aja, nggak perlu AB. Jadi kita misalkan kayak gini, Y2 nya sama dengan A1T plus B1 kalikan sin T ditambah A2T plus B2 cos T. Kemudian kita turunkan, ini jadi satu paket, kemudian yang sin T satu paket. Jadi ini perkalian U sama V, jadi U aksen V plus U V aksen. Jadi pakai yang ini, kita peroleh Y2 aksennya kayak ini, kemudian tinggal kita turunkan lagi untuk memperoleh Y2 double aksennya, yaitu kita peroleh ini. Jangan lupa disederhanakan. Kemudian tinggal kita substitusikan ke awalnya tadi, yaitu yang ini. Nah setelah kita substitusikan ke awal, kita peroleh kayak gini ya, sehingga dapat kita sederhanakan seperti ini.
yaitu dalam kurung 4A1 dikurangi 2A2 T ditambah 4B1 dikurangi 2A2 dikurangi 2B2 ditambah 2A1 dikalikan sin T. Begitu pula seterusnya nanti sama dengan 2T cos T. Nah, setelah sama dengan 2T cos T, dari sini kita tahu kalau misalkan ini kan cos T sama T aja ya. Jadi ketika cos T-nya tak kalikan ke dalam sini, nanti kita tahu kalau misalkan 4A2 plus 2A1 ini nanti pasti sama dengan 2 yang ada di sini. Karena yang ini ada T berpadanan dengan T yang di sini, kemudian ada cos berpadanan dengan cos yang ada di sini, berarti kan tinggal yang di depannya T ini nanti berpadanan dengan 2. Jadi nanti kita punya ini 1, kemudian dapat kita sederhanakan yaitu 2A2 plus A1 sama dengan 1. Kemudian untuk yang keduanya kita punya 4A1 yaitu dari sin ini. Kan yang sin kan tidak ada di sini, diibaratkan sinnya itu 0. Jadi untuk yang 4A1 dikurangi 2A2 ini nanti kita sama dengan kan 0. Sehingga kita pakai eliminasi dua variabel biasa. Kita peroleh A2 nya sama dengan 2/5, kemudian A1 nya kita peroleh 1/5. Kemudian jangan lupa ini kan masih ada yang kanannya T ini, yaitu yang konstan. Jadi sin tadi kan sama dengan 0, jadi ini kita sama dengan kan 0. Nah, kita sama dengan kan 0, jadi dapat kita sederhanakan dan kita misalkan B1 sama dengan B2/2 ditambah 1/10. Kemudian untuk yang cos kan di sini nggak punya konstan kan, jadi di sini nggak punya konstanta, sedangkan di sini ada. Jadi ini nanti juga sama, kita sama dengan kan 0, yaitu kayak ini. Sehingga kita peroleh B2 sama B1 nya negatif, ini B1 nya negatif 1/25, B2 nya negatif 7/25. Dan tinggal kita substitusikan ke bentuk awalnya tadi yaitu YP2, kita peroleh seperti ini. Jadi nanti kita punya Y komplementer, kita punya YP1, kita punya YP2, tinggal kita jumlahkan aja YT nya kayak gini. Jadi nanti bisa kita peroleh YT nya sepanjang ini ya nanti ya. Jadi ini solusi umumnya. Tapi kan kita disuruh mencari untuk solusi khususnya, karena diketahui Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan M yang lebih dari sama dengan 0 tadi. Jadi ketika T-nya kita gantikan 0 semua dan kita sama dengankan dengan 1, kita peroleh 1 sama dengan C1 dikurangi 7/25. Dengan begitu kita peroleh C1 nya sama dengan 32/25. Kemudian tadi kan diketahui Y aksen 0 sama dengan M, berarti kita disuruh mencari Y aksen T. Jadi Y aksen T yang sepanjang ini perlu kita turunkan satu persatu. Jadi nanti kita peroleh Y aksen 0 sama dengan M, dengan artian T nya yang ada di sini kita gantikan dengan 0 semua, kemudian kita sama dengan kan M. Nah, kita peroleh ini M sama dengan negatif C1 ditambah 2C2 dikurangi 3/4 dikurangi 1/25 ditambah 2/5. Sehingga kita peroleh C2 sama dengan ini ya, 2C2 nya sama dengan M ditambah 167/100. Dengan begitu C2 nya sama dengan ini. Nah, kan kita tahu kalau M nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kita pilih sebarang M pokoknya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini misalkan kita pilih M nya itu sama dengan 3/2. Jadi tinggal kita substitusikan aja ke sini. Ya sini ya, tinggal kita substitusikan aja. Nanti kita peroleh hasilnya yang nomor 1 itu solusi khususnya seperti ini. Jadi M nya nggak harus 3/2 ya, pokoknya bisa dipilih 1, bisa 2, bisa 3, terserah. Pokoknya harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk soal yang kedua kita disuruh menentukan nilai M sehingga Y0 sama dengan 0.
Kan kita tahu kalau misalkan pas Y tadi yang mengandung M, YT yang mengandung M tadi kan yang awal tadi yang sudah kita cari, yaitu yang ini, YT yang mengandung M, yang ini. Jadi ini nanti tinggal kita sama dengan kan 0, kita substitusikan 0. Nanti M-nya ketemu berapa. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ketika kita substitusikan 0 ke T-nya itu, T-nya kita gantikan 0, nanti kita peroleh seperti ini. Sin 0 itu kan 0. Jadi nanti M-nya pasti kan 0. Kan ini perkalian ya. Jadi kalau ini nanti kita kalikan kan pasti hasilnya yang ada di dalam kurung ini nanti 0. Jadi dari sini kita tahu kalau nilai M-nya itu nanti tidak bisa ditentukan. Kalau semisal Y0-nya itu harus sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita modifikasi sedikit soalnya, misalkan kalau Y2 sama dengan 0, jadi T-nya tinggal kita gantikan 2 aja. Nanti tinggal kita sama dengan kan 0 untuk persamaan itu. Maka kemungkinan bisa. Nah, ini kita kerjakan kayak gini ya. Ini membutuhkan bantuan kalkulator karena cos 4 ada sin 4, ada cos 2, ada sin 2. Kita kerjakan aja. Ini tandanya pakai pendekatan karena kan kalau kalkulator itu nanti kita ambil enggak semua digit, jadi hanya sedikit aja. Jadi ini tandanya pakai mendekati. Jadi tandanya kayak gini. Nah, kemudian kita hitung M-nya itu ketemu M sama dengan 3,5. M ketemu 3,5. Tadi kan catatannya M harus lebih dari sama dengan 0. Dengan demikian benarlah bahwa ketika Y2 sama dengan 0 maka M-nya itu sama dengan 3,5. Jadi untuk soal yang pertama ini tadi sudah terselesaikan. Jadi kalau misalkan mengerjakan harus latihan yang banyak juga karena ini memakan waktu yang banyak. Sekian aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.